Dari lantai 4, Jalan Gajah Mada 84-86 Semarang, 94.9 News FM, Good News for the Family. Senang banget saya Indi masih menemani Good News Family semua di Hi Friend. Dan ini adalah ingatan baik yang kedua ya. Kalau Good News Family bersama dengan kami di feed kami, di sana ada Bapak Yeri Andreas. Memang masih terlalu muda dipanggil Bapak, tapi nggak apa-apa lah. Harus resmi lagi. Karena kalau tadi Anda mendengar Bu Piji, bagaimana Tuhan membersamai beliau dalam melewati masa-masa kelam, sakit, dan sebagainya. Apakah sudah totally sembuh? Kemungkinan besar belum, tapi ada satu hasil tes yang baik ya. Dan sekarang ini ya, Pak Yeri Andreas sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya mau sapa dulu. Apa kabar Pak Yeri? Selamat pagi Kak Indi, luar biasa pastinya. Iya, luar biasa sekali dan senang banget ya bisa ketemu Zoom di suasana yang berbeda. Luar biasa Kak. Iya, biasanya kalau ketemu Zoom kita harus konsentrasi belajar. Dan sekarang bertemu di Zoom dalam suasana yang berbeda, menggali ingatan baik tentang kebaikan Tuhan ya, Pak Iri ya. Iya Oke, betul Kak. well, ini mungkin boleh kenalan dikit untuk Good News Family semua, apa yang ingin Pak Yeri sampaikan dulu, silakan. Selamat pagi Good News Family di dalam program Hey Friend. Salam kenal, saya Yeri Andreas. Saya berkeluarga, punya 2 orang anak. Sekarang bergereja di PCC, Petra Community Church, dan pelayanan saya di lebih ke komsel dan juga anak muda, seperti itu. Oke, senang. Aktivitasnya sehari-hari apa nih Pak Yeri? Aktivitas saya wirausaha dan kepala keluarga, itu aja sih Kak aktivitasnya. Wah, ini mantap. Makanya kayak punya apa namanya time management yang asik ya. Sekarang ini berarti di rumah dong ya, karena emang Iya berusaha betul Kak. ya. Ah, Ya oke. sebenarnya itu juga proses sih Kak, karena Yes. kembali lagi apa yang kita peroleh sekarang juga pastinya pergumulan pada waktu dulu, termasuk waktu juga Tuhan istilahnya saya dulu juga minta bahwa kalau emang bisa melayani Tuhan sediakan waktu, dan ternyata Tuhan memberikan usaha yang bisa memberikan banyak waktu lagi untuk pelayanan Tuhan, seperti itu Kak Indi. Nah, ini dia. Oke. Pak Eri, apa yang pengen dibagikan di kesempatan pagi hari ini buat Good News Family semua? Untuk Good News Family, yang ingin saya bagikan sebenarnya kerinduan saya semalam dari seminggu kemarin waktu Kak Indi minta kesaksian, yuk isi Yes. program ini. Satu kerinduan di hati saya pastinya tentang pemulihan. Karena dalam pemulihan ini proses saya nggak cepat. Ya, proses ini harus saya lalui selama 12 tahun. Di mana dalam 12 tahun ini saya selalu berputar-putar dalam proses pemulihan ini sehingga saya nggak bisa next level, Kak. Seperti itu. Dan saya menjadi orang yang akhirnya agnostik. Saya percaya Tuhan, saya tahu Tuhan, tapi whatever, nggak berdampak apapun dalam hidup saya. Seperti itu sih Kak Indi. Nah, hal ini mungkin yang menjadi concern saya, yang mungkin apa yang akan saya bagikan ini dapat pastinya menguatkan teman-teman semua, dapat memberikan inspirasi pastinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang setia. Apapun yang kita lakukan itu Tuhan dengan penuh kesetiaannya, penuh dengan kasih selalu bersabar menunggu agar kita mau meresponi Tuhan lebih lagi. Seperti itu Kak Indi. Ini proses agnostik ini sebenarnya nggak cuman apa namanya, tidak hanya menimpa Pak Yeri, saya pikir anak-anak muda sekarang juga banyak sekali menyampaikan agnostik ya. Buat saya mungkin ini vocabulary yang baru, tetapi ternyata ini sudah cukup lama. Jadi istilahnya kayak jadi virus gitu ya. Jadi virus yang ternyata nempel buat anak-anak. Pak Yeri di 12 tahun itu ketika dengan agnostiknya itu apa yang Pak Eri lakukan? Artinya apakah sama sekali tidak bergereja atau bergereja tapi ya sudahlah hanya menepati seperti orang Kristen? Mungkin bisa diceritakan kronologisnya? Jadi awal mula, jadi sebenarnya gini Kak Endi, karena
saya sekarang jadi lebih paham, lebih tahu bahwa Tuhan memberikan hal yang baik pastinya buat kita. Segala rencana Tuhan pasti baik. Yes. Tapi iblis juga memberikan benih-benih yang jahat di dalam hidup kita. Itu pada kesempatan ini saya jujur aja harus bisa istilahnya kita harus bisa membuang benih-benih jahat itu. Misalkan dari kepahitan, penolakan, benci, iri, itu benih-benih yang sedari kecil yang iblis tanamkan agar kita nggak bertumbuh secara sempurna. Seperti itu sih Kak Indi. Nah, hal ini yang membuat saya sadar bahwa sikap hati saya waktu tahu saya waktu lahir ditolak sama keluarga, diberikan kepada orang lain, kehilangan sosok teladan, sosok ayah, sosok segala macam yang membuat saya akhirnya merasa kosong gitu Kak Indi. Saya Pak Yeri merasa tahu ini kosong. umur berapa? Usia berapa? Karena pada Kan awalnya dari pasti kecil, kan karena dari jujur kecil saya, ya karena yang merawat saya ini kan orang Batak dan saya kelihatan etnis Chinese. Jadi dari kecil emang ngerasa ada perbedaan. Tapi sekarang kelihatan Bataknya sedikit. mungkin karena makanan nggak sering dimasak makanan Batak. Oke, baik. Lanjutkan. Siap. Jadi dari pertama itu dari kecil kayak udah sebenarnya udah merasa terus mungkin SMP itu baru saya berani memutuskan untuk bertanya kepada mama saya. Mama angkat. Sewaktu bertanya, mama baru menjelaskan semuanya seperti ini, dan saya baru istilahnya baru mengenal lebih dekat mama kandung saya. Di situ mama kandung saya bercerita bahwa ini loh papamu gini, dan ternyata satu hal yang luar biasa tuh papa saya adalah seorang yang punya wewenang besar di satu organisasi keagamaan dan juga di perusahaan. Itu yang membuat saya akhirnya merasa, loh kok seperti ini gitu. Percuma kalau misalkan kita tahu banyak firman tapi benih kita nggak bisa pertama ya, menjadi, ya benih pertama, benih kekecewaan itu yang membuat saya, ini buat apa sih kamu istilahnya tahu banyak tentang firman, sekolah tinggi-tinggi tapi nggak bisa menjalani firman tersebut. Itu membuat saya pertama untuk mempunyai benteng. Tapi Tuhan baik, selama perjalanan saya sekolah dan lain-lain, emang pastinya karena penolakan itu akhirnya saya mencari perhatian, mencari perhatian di luar. Di sekolahan saya mencari perhatian dengan kenakalan pastinya. Di situ membuat saya akhirnya otomatis nakal di sekolahan, dan banyak sekolah yang udah ngeluarin saya gitu. Akhirnya saya diterima, nggak ada sekolah lagi yang menerima saya. Setelah nggak ada yang menerima, itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan memang punya rencana di sini, karena saya dulu nggak bisa kepikiran, aduh saya kuliah nih apa atau apa, karena udah banyak sekali yang bilang masa depanmu tuh suram. Langsung ngomong gitu Kak, masa depanmu suram, kamu tuh nggak punya pengharapan, kamu nggak punya cita-cita, kamu tuh mau jadi apa gitu. Bahkan teman-teman saya gitu banyak yang menghindari saya karena merasa orang tuanya bilang, kamu jangan sama ini karena masa depannya nggak ada. Nah, di titik itu Tuhan izinkan saya untuk sekolah di satu sekolah yang emang luar biasa nakal gitu Kak. Karena emang udah banyak sekolah yang nggak mau terima, akhirnya sekolah di situ. Tapi disitulah mukjizat Tuhan terjadi. Karena di tempat tersebut saya dipercaya bisa ikut istilahnya Kak, zaman dulu ada cerdas cermat Kak. Ada zaman cerdas cermat, puji Tuhannya saya bisa menjadi salah satu juara sama teman saya di sekolah tersebut, karena setiap sekolah harus mengirimkan. Jadi sekolah tersebut mau nggak mau harus mengirimkan salah satu dan saya ditunjuk. Nah, disitulah saya mulai dapat beasiswa untuk kuliah. Seperti itu Kak Endi. Itu yang membuat saya pertama saya jadi tahu bahwa emang ada rencana Tuhan gitu. Emang kita misalkan jalannya melenceng pasti Tuhan luruskan. Itu yang membuat saya rasanya, oh Tuhan seperti ini ya. Jadi yang awalnya saya merasa ditolak seperti itu. Tidak berguna dalam tanda tidak kutip berguna. Ya, ternyata omongan mereka tuh salah, bahwa kita selama punya Tuhan, masa depan kita tuh penuh dengan pengharapan. Nggak bisa hari ini kita nilai seseorang bahwa oh kamu A, kamu B, seperti itu. Gitu Kak Endi. Betul. Yang
Pak Iri dapetin itu berarti masih SMA ya? Sampai Ya, dengan itu masih dengan dapat SMA. beasiswa ya? Betul, Itu Kak. bisa berubah pikiran itu hanya karena ditunjuk sekolah dan Tuhan anugerahkan menang kayak gitu, atau ada trigger lain yang bisa membuat Sebenarnya Pak Iri sebenarnya itu punya pandangan yang bukan, berbeda ya Kak. Sebenarnya tentang itu diri? bukan poin utamanya, bukan di situ sih, Yes. karena itu kan masih awal. Itu di mana salah satu kebaikan Tuhan yang saya rasakan. Setelah itu saya mulai aktif di kegiatan gereja pastinya. Di situ saya mungkin ya dipercaya Tuhan juga menjadi leader juga. Tapi semakin saya berkecimpung di organisasi gereja, saya semakin melihat bahwa enggak sesuai dengan harapan saya gitu. Mungkin istilahnya gini Kak, mungkin kurangnya teladan di dalam satu organisasi tersebut yang membuat saya akhirnya lebih menjauh lagi. Nah, ini benih yang pertama belum saya selesaikan ini memicu benih yang kedua. Benih kepahitan itu membuat pada periode saya aktif di organisasi gereja itu jadi lebih bertumbuh gitu Kak, karena belum saya selesaikan. Di situ semakin bertumpuk, akhirnya membuat saya akhirnya memutuskan untuk ya udah saya tidak aktif di organisasi gerejaan. Otomatis juga semakin lama semakin meninggalkan Tuhan, karena waktu itu saya berpikir Kak, jujur aja saya berpikir bahwa saya punya api yang luar biasa, saya semangat untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, melayani, tapi saya nggak punya komunitas gitu Kak Endi. Istilahnya tuh sekarang kayak saya baru tahu bahwa ada peribahasa kalau misalkan kita merasa diri kita tuh apa ya istilahnya, jadi arang gitu, kalau misalkan kita keluar dari tungku itu pasti lama-lama akan mati. Nah, tungku itulah komunitas yang sangat penting buat kita untuk tetap menjaga api kita selalu berkobar-kobar. Nah, selama saya sendiri itu Kak, ya rutinitas ke gereja enggak Kak, karena saya ke gereja mungkin cuman Natal dan Tahun Baru. Itu pun formalitas gitu Kak. Itu yang buat saya selama 12 tahun ya menjauh, bukan ya pastinya saya sendiri yang menjauh dari Tuhan gitu. Tuhan tidak menjauhkan, tapi saya sendiri yang menjauh karena benih-benih tadi Kak, benih-benih yang saya rasakan dari kepahitan, dari iri, dari penolakan itu yang enggak saya selesaikan gitu Kak Indi. Nah, di Belum akhirnya tuntas ya? belum tuntas, iya, karena itu yang mengganggu pertumbuhan kita gitu Kak. Setelah itu karena kita jauh dari Tuhan, pastinya kita nggak ada rasa takut akan Tuhan gitu Kak. Yang saya pikirkan cuman ya udah saya percaya Tuhan pasti selamatkan gitu. Nah, di situ saya mulai bekerja dengan kompromi Kak. Segala macam dosa saya lakukan untuk agar memperlancar pekerjaan saya. Tapi puji Tuhannya Tuhan menyentuh hati saya sewaktu saya menikah Kak. Waktu saya menikah, pekerjaan tersebut Di tahun berapa Pak saya Iri? tahun 2014 Kak. Oke. Tahun 2014 itu saya merasa, padahal itu saya masih jauh sama Tuhan Kak. Saya jarang berdoa, jarang ke gereja. Tapi di hati kecil saya merasa kalau saya bekerja dengan cara ini untuk memberi makan anak dan istri saya, ini gimana gitu. Itu membuat saya ngerasa, udahlah saya harus mengambil langkah untuk memutuskan stop dari pekerjaan ini untuk memulai hal baru. Memulai hal baru. Di situ proses Tuhan luar biasa karena ternyata setelah itu nggak mudah. Selama 4-5 tahun berusaha wirausaha itu Kak, saya tetap melakukan usaha dengan kompromi gitu. Di situ Tuhan membuat saya merasakan kuasa Tuhan bahwa apa yang kita mulai, apa yang kita peroleh dengan hal yang tidak benar, itu pasti Tuhan tidak berkenan gitu. Ujungnya puncaknya waktu COVID itu jerih payah saya usaha pekerjaan, usaha dan lain-lain itu habis kan Kak waktu COVID. Setelah COVID itu saya dan istri sudah sempat mau bercerai, sudah sempat kan karena ekonomi yang nggak stabil, akhirnya kan emosinya nggak stabil juga Kak. Sempat mau bercerai, terus juga aku sudah memutuskan ya udah detik ini aku meninggal pun nggak masalah gitu Kak Indi, karena saya udah nggak punya apa-apa gitu. Sudah
merasa bahkan aku nggak punya Tuhan gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya udah, aku mati sekarang, meninggal sekarang pun nggak masalah buat aku. Setelah itu disitulah titik di mana Tuhan jamah Kak Indi. Tuhan melembutkan hatiku karena suatu ketika saya lihat postingan, jadi sosial media itu sangat powerful sekali. Nah, seperti ini. Ketika dimanfaatkan dengan sangat baik atau tidak baik, dia tetap powerful ya. Iya betul Kak. Jadi emang pastinya tergantung gimana Iya, dimanfaatkannya bagaimana? Kak. Yes. Dari ada postingan sosial media tuh menuliskan ayat ini Kak. Yesaya 49 ayat 15. Di firman itu dikatakan bahwa dapatkah seorang perempuan yang melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, sekalipun seorang ibu itu melupakannya, aku Tuhan Allahmu tidak akan pernah melupakan engkau. Di situ di mana saya merasa kosong, di mana saya nggak punya dukungan dari siapapun, di mana saya nggak punya, merasa sendiri, merasa ditinggalkan. Ayat ini benar-benar menjadi suatu pengharapan buat saya bahwa saya punya Tuhan gitu. Dan itu membuat istilahnya kekerasan hati saya itu melunak gitu Kak Indi. Tuhan mengizinkan hati saya pun dipulihkan. Saya mulai mencari Tuhan, mulai ke gereja. Itu juga satu hal yang berat sebenarnya Kak Indi ya. Cuman aku yakin itu pemulihan yang terjadi sekarang di dalam keluarga, di dalam keuangan, itu karena saya sudah berusaha memulihkan hubunganku dengan Tuhan gitu Kak Indi. Dengan pemulihanku hubungan dengan Tuhan, itu otomatis hubungan dengan sesama, dengan keluarga, bahkan keuangan pun itu Tuhan cukupkan gitu Kak Indi. Luar biasa sekali. Seperti itu Pak. Yes. Ini keren banget. Jadi masa terberat ya, istilahnya 1-2 masa terberat yang dilewati Pak Iri tadi sempat diceritakan ya. Atau mungkin boleh di bold, sebagai bold aja, masa terberat 1-2 masalah waktu pandemi itu berarti ya. Betul Kak Indi. Itu paling karena berat itu titik puncaknya Kak. Di masa itu aku jadi menyadari bahwa di mana kita merasa bisa, itu mujizat Tuhan tidak akan terjadi gitu Kak Indi. Karena aku menggunakan kekuatanku sendiri, menggunakan pemikiranku sendiri, mencari solusi sendiri. Di mana 2019 waktu COVID itu saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan Tuhan bekerja gitu Kak Indi. Oke. Ini luar biasa sekali. Jadi paling berat yang dirasain Pak Yeri itu di jiwa atau di spiritnya. Karena Pak Yeri juga ngerasa bahwa ternyata kan kalau agnostik tuh kan. Jadi kebalik-balik, agnostik itu kan kita percaya sudahlah gitu kan. Itu sempat menyerang juga nggak sih kondisi itu ke spiritnya atau di skip? Sebenarnya yang lebih keserang itu lebih ke spirit Kak, karena pengalaman yang saya terima, kehidupan yang saya alami itu seperti ini Kak. Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang perumpamaan pohon ara Kak Indi. Di situ saya melihat sendiri bahwa tingkat kerohanian kita itu nggak ditentukan dari seberapa besar pelayanan kita gitu. Yang pohon ara yang daunnya sangat lebat tapi nggak punya buah gitu, sehingga Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Hal itu yang benar-benar menjadi concern saya waktu proses 12 tahun itu, karena saya merasa nggak ada teladan yang cukup baik untuk saya. Dan di sini saya menyadari Kak bahwa teladan kita cuma satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena kita nggak bisa memandang siapapun, bahkan pimpinan rohani kita atau siapapun, kalau kita memandang manusia pasti kecewa. Nah di sini saya lebih dikhususkan bahwa kita nggak bisa hidup nggak berbuah gitu Kak ini. Buah itu yang menjadi tolak ukur apakah tingkat kerohanian kita sudah cukup dewasa. Seperti itu. Itu Kak Indi yang lebih fokus. Saya nangkap sesuatu bahwa ternyata titik lelahnya justru didapat ketika berjalannya Pak Yeri itu ngelewatin masa-masa itu sendiri ya. Karena melakukannya dengan kekuatan sendiri, istilahnya
ya ke gerejanya cuman begitu saja, kemudian juga tidak melihat sosok yang bisa jadi pattern, yang bisa jadi petunjuk gitu ya. Jadi ya sudahlah gitu ya. Tapi Betul, Mbak. ada keinginan untuk mencoba membuka manual book-nya enggak? Oh, Istilahnya firman Tuhan itu iya. ada keinginan ketika di masa-masa terberat itu, 1-2 masa terberat itu kayak back to Bible, kembali ke manual book supaya bisa diberesin sedikit nih kayak gini misalnya. Ada nggak? Jujur nggak ada Kak waktu itu Oke. karena Heeh. emang istilahnya udah Ya, kalau dibilang secara ini Kak bisa bilang ya skeptis gitu Kak. Jadi yes. benar-benar ya udah nggak pegang Alkitab selama 12 tahun itu, bahkan ke gereja pun saya kelihatannya nggak pernah bawa Alkitab juga gitu. Waktu Natal Mhm. tahun baru. Jadi emang benar-benar udah lepas dari firman Tuhan seperti itu Kak. Makanya Kak, inilah Mhm. luar biasanya Tuhan Kak. Ya. Aku tuh justru merasa Tuhan mau Kak. Kadang-kadang saya merasa gini, Tuhan kenapa pilih aku? Kenapa Engkau melembutkan hatiku gitu. Mhm. Ya. Tentu Tuhan kayak seperti mengasih gambaran bahwa ya inilah gitu, Tuhan mau ngambil nyari dombanya yang hilang, meninggalkan 99 domba yang lain demi nyari satu yang hilang. Di Ya. situ saya merasa kayak wow, Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa gitu. Yes. Itu membuat saya seakan-akan merasa spesial. Mhm. Jujur, saya tuh dulu sampah, Mhm. Ya, yang harusnya tapi dari dibuang sampah ya. ini Ya. Tuhan bisa ubahkan gitu. Mhm. Ya seperti itu Kak Endi. Nggak Maaf Kak, apa-apa agak Pak kebawa Yeri, emosi karena ini tapi itu bagus. luar biasa. Mhm. Tuhan kita tuh luar biasa Kak. Yes. Dia Tuhan yang setia. Yes. Yang kepingin saya tahu justru Pak Iri harus cerita bagaimana Pak Iri memandang kejadian itu pada awalnya, terus bagaimana kemudian Tuhan mengubahkan pandangan ini seiring dengan Pak Iri mau untuk kembali kepada bahwa yang benar itu cuma Tuhan. Pada awalnya memandang diri itu seperti apa, memandang kejadian-kejadian dari penolakan, dari kekecewaan yang bisa dibilang kayak dibombardir kan, beruntun. Meskipun mungkin fasenya beda-beda. Karena tadi disebut 12 tahun kan ya. Betul Tapi Bang. ternyata itu di fase-fase tertentu, bisa dibilang fase-fase yang penting justru kembali dirusak lagi, ya kan? Kita ngerti seperti itu. Mungkin pandangan pada awalnya seperti apa sih Pak Eri, kemudian yang mengubah pandangan itu apa dan bagaimana? Silakan. Jadi inilah Kak, luar biasanya iblis tuh nggak pernah nyerah gitu Kak. Mereka Benar. Kayak Tuhan juga, eh, Tuhan nggak pernah nyarah iya sama kita, mereka iblis berusaha juga untuk nggak pernah menarik nyerah. kita untuk selalu jauh dari Tuhan. Dimana jujur sebelum masuk ke pandangan tadi, dimana saya ngerasa Kak sebenarnya apa yang saya pikirkan dulu tuh selalu karena saya berpikir bahwa selama saya percaya Tuhan pasti selamat gitu. Tapi dan saya juga nggak pernah nyangkal Tuhan sayang. Tapi ternyata iblis pakai hal itu, Kak. Dengan kesibukan saya, dengan fokus saya mencari uang, otomatis saya juga menjauh dari Tuhan. Jadi ya dalam hal ini ya emang iblis bisa pakai segala cara untuk menjauhkan kita dari Tuhan gitu, Kak. Yang pertamanya kita mulai mendekat, akhirnya dengan kesibukan, dengan apapun itu kita menjauh lagi seperti itu. Nah, terus untuk yang pandangan hidup, Kak, awal-awal pastinya saya merasa kosong tadi, Kak. Saya kosong, walaupun saya punya keluarga angkat yang luar biasa, Kak, buat saya. Tapi tetap ada kekosongan yang pernah bisa diisi, Kak. Terus juga saya merasa penolakan. Itu penolakan pasti karena mama cerita saya mau digugurkan, juga saya bukan hasil pernikahan resmi, dan juga background keluarga asli saya seperti itu yang membuat saya kok gini ya Tuhan, kok istilahnya gini, Tuhan kenapa tempatkan aku di sini, kalau boleh aku milih tempat yang fine-fine aja gitu. Saya melihat keluarga yang lain juga mereka bisa enjoy menjalani hidup, menerima
perhatian dari keluarga seperti itu. Saya nggak dapat itu gitu, Kak. Saya merasa, Tuhan kenapa sih kok aku taruh di sini gitu. Bahkan ada satu statement saya yang masih saya ingat, waktu itu saya sempat kecewa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau kau lahirkan aku seperti itu, mana keadilanmu gitu. Aku sempat menantang Tuhan, mana keadilanmu Tuhan, mana katanya kau maha adil, kau maha kuasa, tapi kok seperti ini gitu. Bahkan saya sempat bilang, mending aku nggak usah mau jadikan, enggak apa-apa gitu. Mending aku nggak usah ada. Nah, di situ penolakan, rasa paradigma, cara pikir yang negatif tersebut, itulah prosesku, Kak Indi. Jadi selama 12 tahun itu yang ada di dalam hati kecilku. Mungkin aku di luar bilang, oh iya, aku udah pemulihan, bahkan sempat pemulihan acara pemulihan, tapi di hati kecilku aku nggak lepas dari itu. Dapetin Aku justru belum ya. bisa benar-benar bisa mengampuni, melepaskan berkat. Ya. Benih-benih jahat itu masih ada di dalam hatiku gitu, Kak Indi. Sampai 12 tahun itu masa penyelesaian proses itu yang step by step ternyata memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku, itu untuk mengatasi masalah tersebut. Dan di mana satu titik aku yakin sekarang bahwa itu memang salib yang harus kutanggung gitu, Kak Indi. Ya. Karena Tuhan Yesus juga bilang waktu itu anak murid-murid tanya tentang orang buta yang dari lahir gitu, Kak. Tuhan Yesus waktu itu jawab, ya emang orang ini emang harus menghadapi salibnya dalam kebutaannya sejak lahir itu. Dalam hal ini Tuhan ingin memuliakan, ada yang dimuliakan gitu, Kak. Jadi dengan kesembuhannya, dengan mujizat yang terjadi sehingga Tuhan dapat dimuliakan. Di sini saya merasa ya ini yang salib yang harus ditanggung agar Tuhan dapat dimuliakan gitu, Pak. Gitu, Kak Indi. Jadi mungkin salah satunya dengan hal ini saya bisa bersaksi juga pelayanan saya di teman-teman generasi itu bisa menguatkan mereka, karena saya melihat kondisi yang jauh lebih parah dari saya itu banyak sekali, Kak, yang fatherless dan lain-lain itu banyak sekali gitu, Kak Indi. Jadi saya dapetin bahwa ketika tidak fokus pada diri sendiri, bahwa masalah kita terberat, masalah kita itu paling kenapa yang sejauh ini kan Pak Iri fokus ke diri sendiri ya, kayaknya seperti ini ternyata Tuhan bukakan dan banyak orang yang ternyata lebih situasinya, kondisinya tuh lebih parah dari kita begitu ya, dan justru bukakan ya. Ya, benar sekali. Oke, Pak Iri mungkin bisa sebutkan support system yang bisa juga touch dalam kehidupan Pak Jerry, kontribusi dari support system boleh mungkin, atau siapa teman dekat, atau ada Support nggak kira-kira? system pastinya Keluarga ya, suami, istri. pertama istri, Kak, karena Yes. pastinya semenjak saya jauh dari Tuhan itu pastinya hidup gak sesuai dengan firman Tuhan gitu, Pak Indi. Yang istri inilah luar biasanya seorang istri. Seorang istri memang harus jadi penolong. Yes. Istri saya nggak pernah banyak komentar, Kak. Oke. Tapi setelah pemulihan ini saya baru tahu bahwa yang dilakukan istriku cuman benar, Kak ya. Ya. Yang dilakukan istriku cuman berdoa. Yes. Dia ngadunya kepada Tuhan, Kak. Itu yang luar biasa gitu, Kak Henry. Ya. Saya yakin Tuhan melembutkan hati saya ini, salah satu faktor besarnya adalah dari kuasa doa istri saya gitu, Kak Henry. Jadi support yang paling utama tuh dari istri, karena istri yang berada di sisi saya setiap hari. Gitu, Pak. Itu sih, Kak. Dan puji Tuhannya emang istri harus bisa ngerem istilahnya, Kak ya. Saya makanya bersyukur banget dapat istri saya, karena ya saya bisa ngerem saya, saya bisa mendoakan saya. Itu support utama sih, Kak, menurutku. Gitu, Kak Indi. Wow, ini luar biasa sekali. By the way, belum diceritain ya gimana bertemu dengan sang penolong ini di tahun berapa?
Apakah ini juga membawa Pak Yeri juga jadi trigger juga untuk setidaknya sekurang-kurangnya dekat lagi dengan Tuhan? Cerita itu ketemu saya itu juga mukjizat Kak, karena Oke. kebetulan saya waktu itu kan waktu di youth itu saya berdoa. Mm-mm. Waktu masih aktif itu saya berdoa, Mm-mm. Tuhan kalau emang diizinkan punya istri, saya pengen punya istri yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena Oke. waktu itu saya bergereja di salah satu gereja, saya Mm-mm. lihat ada eh, penarinya Kak, ada Mm-mm. Oke. penarinya waktu itu emang saya lihat penarinya tuh elegan sekali gitu Kak. Waktu di mimbar saya lihat, detik itu waktu itu saya waktu di kebaktian saya Mm-mm. doa, Tuhan kalau Langsung memang didoain. diizinkan, ya Mm-mm. langsung saya doain saat itu Kak. Itulah baiknya Wow. Tuhan. Saya ingin punya pasangan hidup yang seperti ini Tuhan, Mm-mm. bisa memuji, memuliakan dengan elegan gitu di mimbar. Dan ternyata Tuhan kabulkan Kak. Di mana setelah nikah sama istri saya atau waktu pacaran ya saya lupa, saya eh, kesaksian sama istri saya Mm-mm. kalau saya sempat sempat berdoa seperti ini, Mm-mm. dan kebetulan istri saya adalah seorang penari di gereja Mm-mm. seperti itu Kak Indri. Jadi Oke. penting banget bahwa kita harus meminta segala sesuatu kepada Tuhan, Mm-mm. Mm-mm. termasuk pasangan hidup, karena itu yang paling penting sih Kak selama kita hidup Iya. gitu Kak. Berani menyampaikan perasaan ke istri itu butuh perjuangan ke calon waktu itu. Iya, Itu waktu kan mau butuh. menikah kelihatannya Kak. Mm-mm. Oke, berani menyampaikan, istilahnya begini, menyampaikan perasaannya kalau ingin jadi pasangannya. Itu kan juga Iya, butuh perjuangan karena ya yang betul dilewatin Kak. Pak Pak Yeri kan kayak krisis kepercayaan diri ya. Jadi Betul kalau sekali Kak ini. menyampaikan itu kan juga satu satu hal yang luar biasa ternyata. Mm. Emang betul sih Kak, karena dari background itu apa yang saya Ah, alami, saya membuat kepercayaan diri saya terus jauh mm, banget gitu Kak. ya. Benar-benar yang eh, ya itu dalam tekanan lah Kak, dalam Mm, tekanan, dalam intimidasi, ya semuanya itu emang iblis pakai itu untuk membuat saya biar nggak bisa dipakai Tuhan seperti itu mm, Kak ini. mm, Dan dari ini saya yakin bahwa apapun proses yang kita alami itu pasti Tuhan udah punya rencana yang terbaik gitu, Kak. Iya. Selama kita taat, selama kita mau berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, itu Mm, pasti endingnya akan luar biasa. oke. Seperti itu sih Kak ini. Yes. Well, setelah pelajaran yang panjang dan pengalaman yang diperoleh ini, Pak Yeri rencana ke depan apa? Atau memang sudah memutuskan ya? Karena memang sekarang udah pelayanan ya bareng dengan istri ya, Iya ya Kak. kan? Heeh. Itu eh, langsung janji gitu kan? Ini kan udah lewat 12 tahun itu terbilang dari kapan ke kapan nih Pak Yeri? 12 tahun itu dari 2009 Mhm. sampai 2000 tahun 2021 Oke, sekitar situ. Waktu COVID itu Kak. 2021. COVID Setahun ya. setelah COVID lah waktu kan saya pemulihannya Mm-mm. di situ Kak. Ya. Iya. Oke, 12 tahunnya itu dan setelah itu sampai sekarang eh, apa yang Pak Yeri janjikan? Mungkin nggak perlu disampaikan juga boleh, tapi yang Mungkin ini Kak. Ya inti-inti pasti harus saya silakan. sampaikan Kak Edi karena ini luar biasa. Yes. Dalam masa proses yang harus saya alami di sini, Mhm. saya merasa di titik di mana saya nggak cuma 10% untuk Tuhan, tapi seluruh hidup saya untuk Tuhan. Itu nggak berbicara mengenai keuangan, nggak berbicara Ya. mengenai waktu, pikiran, hati saya, kekuatan saya selama saya hidup ini udah bukan diri saya lagi. Saya ya sekarang hidup untuk Tuhan, Mhm. 100% untuk Tuhan, karena kita udah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Nggak bisa lah Kak, kalau misalnya dibilang harus balik ke zaman dulu lagi, itu yang buat saya merasa sekarang harus benar-benar di mana kita komitmen sama istri, menyerahkan keseluruhan hidup kita untuk melayani Tuhan lagi, untuk lebih banyak membantu Tuhan, menjadi tim sekerja Tuhan dalam
membimbing jiwa-jiwa gitu Kak Endi. Ya, itu dia. Kita dipilih ya untuk mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan ya. Iya Kak, luar biasa Kak Tuhan kita Kak. Aduh, kalau ngomongin Tuhan nggak ada habisnya. Kenapa saya panggil? Kenapa saya digerakkan Tuhan untuk meminta Pak Yeri Andreas ini untuk berbagi tentang pemulihan hati? Karena ternyata emang ada tujuan Tuhan. Harus terus digali ya, karena Betul kecenderungan Kak. manusia itu lupa ya. Makanya kita harus terus menggali ingatan baik supaya kita bisa berbagi dan memberikan ingatan juga bahwa hanya kebaikan Tuhan yang layak diingat ya, layak dibagikan ya. Pak Iri, thank you banget buat waktunya. I'm Terima kasih blessed juga Kak ya, Endi. blessed bold. Saya percaya Pak Iri akan dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa, Amin. semakin diperlengkapi, akan bawa banyak jiwa-jiwa untuk mengenal kasih Tuhan melalui pemulihan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup Pak Iri. Thank Amin. you. God bless you. Terima Closing kasih Kak statement-nya apa dong? Endi. Closing statement-nya udah belum tuh? Closing statement saya ini deh Kak. Buat saya pribadi sekarang itu kebahagiaan saya bukan ditentukan oleh apa yang aku peroleh Kak. Apa yang aku alami, apa yang aku hasilkan. Tapi kebahagiaanku sekarang ini apa yang ada di dalam hatiku, yaitu Tuhan Yesus. Jadi selama aku punya Tuhan, apapun proses yang aku alami, apapun yang aku peroleh, itu kembali lagi untuk Tuhan. Seperti itu Kak Endi. Oke, baik-baik. Oke, Guncongli itu tadi ya segmen berikutnya dari apa yang kami bisa bagikan di Ingatan Baik. Jumpa lagi di Ingatan Baik berikutnya. Saya dan Pak Yeri persembahkan untuk Anda semua, Good News FM, Good News for the Family. Thank you. God bless.